Oke, jadi Ultron ini bisa kita kalahkan dengan pertama menggunakan ability-nya Hulk, yaitu double of value. Ini menjadi 10 kita kuadratkan menjadi 100 dikurangi 36, benar ya, ini 6 dikuadratkan menjadi 36, jadi 100 dikurangi 36 adalah 64. Luar biasa bukan perasaan ketika berhasil. Halo semuanya, berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan memainkan Marvel Outnumbered. Ini adalah game matematika yang sangat seru. Kita bisa menggunakan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Pertama, ini adalah kartu-kartu villain atau penjahatnya yang terbagi ke dalam 2 level. Yang background kartunya warna biru ini adalah villain standar, dan yang warna ungu ini adalah villain heroic. Nah, kita akan campur saja semuanya, dan tidak peduli mode standar ataupun heroic, si Thanos ini akan selalu dimasukkan ke dalam deck, tapi dia ada di separuh terakhir dari deck ya, jadi ada bottom half. Berikutnya ini adalah hero-hero yang bisa dipilih. Di sini juga ada bonus power dan kartu event. Kita lihat dulu bonus powernya. Bonus powernya ini bermacam-macam, mulai dari bisa mengalahkan villain dengan angka yang bisa dibagi 4, angka genap, angka ganjil di baris yang sama, dan seterusnya. Nah, event ini juga salah satu bagian dari kartu villain ya, yang akan membuat permainan kita lebih rumit. Kalau mau tingkat kesulitannya lebih mudah, kita bisa memilih untuk tidak menggunakan event deck ini. Ada 12 macam hero yang bisa dipilih dengan kekuatannya masing-masing. Ada Spider-Man yang bisa reroll, ada Iron Man yang bisa mengalahkan semua langsung di sebuah kolom kalau angkanya tepat ya. Ada Hulk bisa double value, Thor bisa menggunakan dadunya berkali-kali di satu baris, jadi bayangkan Mjolnirnya mungkin ya. Scarlet Witch bisa mengubah realitas, dadu bisa disamakan salah satu dengan yang lain. Captain America ini dia against all odds, jadi dia kalau dapat semua ganjil dia bisa jalan lagi. I can do this all day, sangat tematik ya. Lalu Black Panther dengan resourcefulness-nya dia bisa nge-keep hasil dadu dari pemain sebelumnya untuk dia pakai di gilirannya sendiri. Black Widow bisa mengurangi 1 atau 2 dari sebuah value. Captain Marvel dia bisa menggunakan satu dadunya untuk mengalahkan musuh dengan bilangan prima berapapun ya. Ant-Man bisa berubah jadi besar atau kecil dengan dadu di sisi seberangnya, ini juga sangat tematik. Miss Marvel bisa menambahkan 1, dan terakhir Doctor Strange bisa menteleport villain kemana saja. Nah, kita akan memasang 5 buah barikade di bawah ini. 3 dadu. Nah, ini barikadenya yang sangat unik ya. Dia datang dalam kondisi kartu seperti yang lain, lalu harus kita lipat sendiri. Ya, luar biasa sensasi melipat kartu ya. Nah, setiap kali salah satu musuh menabrak barikade, maka barikadenya hilang dan musuhnya juga ikut mati. Tapi kalau sudah ada kosong begini, diserang villain lagi, maka kita automatically lose the game. Jadi kayak Plant versus Zombie aja ya. Ini kan lone mowernya ya. Oke, kita akan deal 5 kartu dari atas. Belum apa-apa sudah ada heroic villain, Strife, ada Toad, Juggernaut, dan Dark Phoenix, sama ada Squidward.
Nah, ceritanya ini ada mobil pengangkut infinite energy atau unlimited energy yang sedang dalam perjalanan menuju laboratorium ini. Nah, jadi si mobil ini akan berjalan setiap akhir giliran pemain, mulai dari sini. Setiap kali menyentuh tempat yang ada merah-merahnya ini, maka semua villain akan berjalan ke bawah dan akan ditambahkan dan juga dibuka event decknya. Tapi kalau di bagian yang putih maka tidak terjadi apa-apa. Udah selesai setupnya, tinggal kita bagikan satu bonus power untuk setiap pemain. Di awal kita masing-masing mendapatkan satu. Oke, dan itu saja, mari kita mainkan. Jadi kita memiliki 3 dadu. Di setiap giliran kita kocok semuanya. Setiap dadu cuma bisa digunakan 1 kali saja, dan kita bisa menjumlahkan, mengurangi, membagi, ataupun mengkuadratkan dengan dadu itu sendiri maupun dikalikan dengan dadu yang lain ya. Contohnya, saya bisa mengkuadratkan 5 ini dengan dirinya sendiri menjadi 25 dan mengalahkan Ebonimo. Atau saya juga bisa menggunakan 3 ini simply untuk mengalahkan si Toad ini ya, 3. Kemudian sepertinya itu saja yang bisa saya lakukan. Tapi Captain Marvel bisa menggunakan dadunya untuk mengalahkan musuh dengan bilangan prima berapapun. Nah, 31 seperti kita tahu adalah bilangan prima. Mari kita kalahkan saja. Atau 41 ini ya, sepertinya ini lebih susah dikalahkan di kemudian hari. Jadi Captain Marvel akan menggunakan dadu ini untuk mengalahkan Dark Phoenix. Walaupun kalah, ini juga kalah, dan ini juga kalah. Oke. Nah, saya bisa saja menggunakan bonus power ini untuk mengalahkan Strife sekarang, tapi sebaiknya saya simpan dulu sampai saat yang lebih darurat ya. Oke, di akhir ronde 1 mobil ini akan berjalan ke sini. Semua villain akan masuk ya sesuai urutannya di sini. Advance all villain, terus deal 5 new villains. Ada Dr. Octopus. Itu siapa ya? War atau Pestilence. Pestilence, Craven, Death atau Angel, dan Super Skrull. Oke. Pokoknya yang ada background warna ungu ya, keunguan dan ada garis-garis putihnya ini biasanya bilangan prima atau susah untuk dapat kalkulasi menuju angka itu. Lebih mudah mengalahkan yang katanya polos warna biru seperti ini. Oke, di ronde 2 ini kita akan menggunakan Ant-Man. Ant-Man ini bisa mengubah dadu menjadi sisi di baliknya, dan seperti kita tahu dadu selalu berjumlah 7, 5 berarti baliknya 2, 6 dibaliknya 1, dan seterusnya. Selain itu, Ant-Man juga memiliki kartu bonus power defeat a villain with a number yang bisa dibagi 4. Okay. Saya bisa menggunakan ini 4 kali 4, tapi mari kita lihat. Tapi feeling saya lebih baik menggunakan ketiga dadu untuk mengalahkan Strife. Jadi 5 kali 5, 25, ditambah 4, 29, ditambah 2, 31. Dia pun kalah. Lalu Ant-Man akan menggunakan kartu bonus power ini untuk seketika mengalahkan Juggernaut. Ya, gilirannya selesai. Mobilnya jalan, tidak terjadi apa-apa, villainnya tidak turun. Oh, saya lupa tadi membuka event card pada ronde sebelumnya, harusnya ini terjadi di awalnya. Deal one villain on each empty red space. Mengerikan juga ini ya. Jadi ini adalah red space. Ini kalau tidak salah tadi tidak empty ya. Nah, jadi kita cukup menaruh villain baru pada empty red space, yaitu ini 3 ini. Wah, bahaya juga ini Ultron ya. Baik, tidak apa-apa, kita jalankan giliran Hulk. Hulk bisa mendouble sebuah value. Jadi kita roll untuk Hulk. Oke, apakah kita bisa mengalahkan
ini. Oke, jadi Ultron ini bisa kita kalahkan dengan pertama menggunakan ability-nya Hulk, yaitu double of value. Ini menjadi 10 kita kuadratkan menjadi 100 dikurangi 36, benar ya, ini 6 dikuadratkan menjadi 36, jadi 100 dikurangi 36 adalah 64. Luar biasa bukan perasaan ketika berhasil melakukannya. Tapi ya hanya itu saja yang bisa dilakukan Hulk pada gilirannya, bahkan bonus power ini pun tidak berfungsi ya. Oke, langsung kita jalankan. Semua villain akan masuk. Lalu deal 5 yang baru. Ya baru ronde 4 ya. Sudah mulai penuh papannya, ada Apocalypse juga, Magneto, Red Skull, dan Super Skrull ya. Ada Carnage dan Corvus Glaive juga yang hampir menembus blokade kita. Event card kita buka. Advance all villains with even numbers. Oke, on the top row, in the top row. Berarti yang event ini kalau maju maka yang bawah akan ikut maju, bukan main. Oke, ini adalah gilirannya Black Panther. Dia punya bonus card for numbers, bagus. Dan kita bisa keep dadu hasil dari pemain sebelumnya, yaitu Hulk. Oke, kita akan keep saja ini. Angka berapa ya? Nggak ada yang bagus kayaknya. 5. Nggak usah lah, kita kocok aja ulang semuanya. Oke, di sini pertama saya akan melakukan menggunakan dadu ini 2 untuk mengalahkan Bullseye, dan Bullseye ini kebetulan berada di kotak dengan warna kuning. Setiap kali kita mengalahkan villain di kotak berwarna kuning, kita mendapatkan bonus power. Divide the villain with a number divisible by 3. Oke, langsung saja saya gunakan untuk mengalahkan Ebonimo yang bisa dibagi 3 ya, menjadi 8. Nah, tapi kalau kita mengalahkan villain di kotak berwarna kuning dengan bonus power, kita tidak mendapatkan bonus power lagi. Oke, tapi ini bisa saya kalahkan Angel. Ya, apakah bisa kita kalahkan? 9 kali 2, 12. Ini bahaya juga ya, tapi nggak apa-apa, kita coba gambling saja. Kita kalahkan dia dengan mengalihkan 6 dikali 2, dapat bonus power. Mudah-mudahan bisa mengalahkan Carnage even number ya, bisa. Carnage-nya mati, kita tidak dapat bonus power karena menggunakan bonus power. Kita gunakan saja ini divide villain with an odd number untuk mengalahkan Super Skrull, dan giliran kita selesai. Oke, lanjut ke Black Widow. Tidak ada villain yang advance di giliran ini karena ini adalah ronde tenang. Black Widow kekuatannya adalah mengurangi 1 dan 2 dari sebuah value, dan dia memiliki bonus power saat ini 1 kartu even number. Oke, saya bisa mengalihkan 4 kali 2 untuk mengalahkan ini. Tapi sebaiknya saya gunakan ketiga-tiganya untuk mengalahkan Kraven. 4, 5, 6, 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9. Oke, lalu ini digunakan untuk mengalahkan Apocalypse. Jadi kita cuma bisa menggunakan bonus card ini di giliran kita sendiri. Tidak bisa menggunakan bonus card hero lain pada giliran yang bukan giliran hero tersebut. Oke, sekarang giliran Thor ya. Thor dia memiliki kekuatan bisa menggunakan salah satu dadunya berkali-kali selama digunakan di baris yang sama, dan dia memiliki bonus power divisible by 5. Kita bisa kalahkan ini. Cocok dulu. Tapi sepertinya saya akan mengalahkan Magneto dulu dengan mengkuadratkan 6 kali 6, 36 dikurangi 4, 32 dikurangi 5, 27 ya. Seperti bisa dilihat sangat menghabiskan resource kita ya untuk mendapatkan angka seperti ini.
Oke, kita kalahkan dia. Lalu saya akan gunakan ini untuk mengalahkan ini Mojo ya. Oke, Mojo kita kalahkan. Oke, kembali lagi ke Kapten Marvel. Maju, lalu kita tambahkan 5 di atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada Avalanche, lalu ada War. Wah, menarik sekali ini. Lady Deathstrike ya. Oh, sebelumnya kita akan buka event card dulu. Advance all villains with odd numbers in the top row. Oh, ini menarik sekali. Oke, kita menggunakan Captain Marvel. Bisa kita pakai ini. Ini bukan hasil dari yang bagus, tapi sudah apa boleh buat. Saya akan menggunakan kekuatan Captain Marvel untuk mengalahkan ini bilangan prima, dan karena kita mengalahkan ini, kita mendapatkan bonus power. Jadi kita pilih with prime number. Oke, bagus. Kita bisa gunakan untuk mengalahkan Skull. Lalu kita masih punya ini, JB the villain with odd number. Oke, kita gunakan sekarang atau nanti ya. Sebaiknya kita simpan dulu karena masih banyak yang besar-besar nanti di sepanjang dalam permainan. Oke, tidak ada yang advance. Dengan kita bisa mengalahkan ini dan kita bisa mengalahkan ini. 6 tambah 2. Langsung saja kita kalahkan Dr. Octopus, dapat bonus power. Divisible by 3. Oke. Ini apakah bisa kita gunakan? Sepertinya tidak. 3 kan. Ini bisa kita balik menjadi 4 kali 4, 15. Tidak ada gunanya juga. Ini lebih baik kita simpan saja dulu. Oke, so far so good. Semua kalian akan advance di 5 yang baru di atas. Ada Sandman, ada Ronan, ada Black Dwarf, dan Kang. Wow. Oke, sekarang giliran Hulk. Mari kita coba manfaatkan ini untuk mengalahkan lebih dari 1 villain di giliran ini. Kita bisa mengalihkan 5 dikali 2 untuk ini. Oh, oke. Saya akan menggunakannya untuk mengalahkan dia. Zemo mendapatkan bonus power. Ya, di game ini bonus power itu sangatlah penting ya. Yang sudah digunakan. Jika villain bisa number divisible by 5, langsung saja menurut pengalaman saya ini cukup susah dikalahkan. 125. Kemudian kita bisa gunakan ini untuk mengalahkan yang ada di sini ya. Bisa kita gunakan ini, tentu saja kita gunakan untuk mengalahkan dia. Oke, saya gunakan saja ini untuk mengalahkan Ronan. Selesai. Giliran Hulk, saya tidak perlu mendoublenya. Oh, sebentar. Mendouble, lebih baik kita double saja ya Hulknya ya. Jadi kita akan mendouble 6 agar bisa mengalahkan ini 12 dan mendapatkan bonus power lagi. Oke, after any villain was defeated this turn. Oke, ini saya simpan dulu saja. Jalan, udah ada yang advance. Oh, ini tadi Black Panther akan keep dadu yang warna yang angkanya 6 ya. Jadi yang di roll hanya 2. Ini pakai untuk ini. Tapi sepertinya lebih baik saya pakai untuk mengalahkan dia saja. 6 dikali 6, 36 dikurangi 6, jadi 30. Dia pun kalah. Nah, ini ya, ada 2 serangan beruntun pada waktu yang bersamaan.
kita majukan dulu, majukan lagi, buka 5 kartu, Sabertooth, Hela, Sauron, dan Dormammu. Oke, kita buka event cardnya. Deal one villain on each empty red space. Sekali, tapi cuma arcade. Ada Loki. Siapa sih namanya? Agent Bob ya, Hydra. Kita akan roll untuk Black Widow. Ya, mungkin akan kita langsung saja gunakan untuk mengalahkan dia 5. Lalu kita mendapatkan bonus power. Defeat the villain with an odd number. Saya akan gunakan untuk mengalahkan Lance. Dan ini bisa saya kurangi 2 dengan menggunakan kekuatan Black Widow sehingga menjadi 1. Oh, lebih baik mengalahkan ini 1. Oke, dan itulah giliran Black Widow. Mobilnya jalan lagi, semua villain akan maju. Di 5 kartu ada Electro, Mystic, Mr. Sinister, Kingpin, Zoom. Kemudian dibuka. Deal one villain on each empty red space. Ada Modok, Rhino, dan Killmonger. Luar biasa. Ya, mari kita roll untuk store. Oke, saya akan menggunakan 4x4 sama dengan 16. 16 dikali 2 bisa 32. Mengalahkan Loki, mendapatkan bonus power. Play after any villain. Oke, langsung saya gunakan untuk mengalahkan Killmonger. Dan salah satu dari dadu ini bisa digunakan lagi. Baik, saya akan gunakan 5 dikurangi 4 untuk mengalahkan Arcade. Saya dapat bonus power lagi. Villain with number divisible by 5. Saya akan gunakan untuk mengalahkan Dr. Doom. Oke, kita bisa sedikit bernafas lega. Di giliran ini tidak ada film maju. Kembali ke gilirannya Captain Marvel. Kita akan gunakan 4x4 16, lalu 3x3 9 ditambah 1 10. Kita eksekusi saja dulu, dapat bonus power. Di villain with an even number kita gunakan untuk mengalahkan Hela. Dan Marvel juga punya ini, kita akan gunakan untuk mengalahkan Modok. Oke, ini mengalahkan Sauron. Oke, mendingan Sauron atau Mr. Sinister ya. Ya, tidak jadi. Saya akan gunakan dadunya untuk menggunakan kekuatan Captain Marvel mengalahkan Mr. Sinister. 29 itu prima kan ya? Ya, prima. Mengalahkan semua villain akan maju di gilirannya Ant-Man. Maju. 5 yang baru. Sudah mendekati akhir permainan. The Vulture dan banyak lainnya. Oke, saya akan gunakan ini 6 untuk mengalahkan Rhino. Dapatkan bonus power, prime number. Oke, kita akan gunakan untuk mengalahkan Dormammu. Lalu Ant-Man masih memiliki ini. Ini bisa kita gunakan untuk mengalahkan ini ya,
pakai. Ini belum digunakan, bisa saya klik menjadi 4 dengan kekuatan Ant-Man untuk mengalahkan, tidak usah, pakai saja untuk mengalahkan Electro ya. Kenapa? Karena kalau masih ada Mystic di sini, red space-nya bisa tetap ada isinya ya, tidak kosong. Oke, sudah. Sekarang giliran Hulk, bisa bernafas lega, kita kocok untuk Hulk. Kita akan gunakan 4x4 16, 5 kali ditambah 5 tambah 1 6, 6 kali 6 36. Kita pakai dulu ini, dapat bonus power. Negative villain with prime number. Oke. Dipakai untuk mengalahkan Venom. Lalu Hulk ya, dia bisa menggunakannya lagi untuk mengalahkan satu yang lain. Oke, saya akan gunakan untuk mengalahkan Sabretooth. Ini 6 tidak bisa digunakan. Oh, saya lebih pakai ini, nggak apa-apa deh, ini aja udah. Oke, Legion double of value tidak terpakai ya. Sebagai Black Panther, saya akan keep angka 4 atau Kingpin ini ya, angka 5. Saya akan keep angka 5 dan reroll selesai. Tapi sebelumnya kita akan jalankan dulu semuanya. Di 5 lagi, 1 2 3 4 terakhir. Oh, Thanos di bawah. Event cardnya adalah Watch Out, advance all villains with even numbers in the top row. Oke, maju, udah. Oke. Sepertinya tadi ada satu event yang saya lupa jalankan ya. Ya sudah, anggap saja event yang ini ya, yang do nothing. Karena ini jumlah eventnya sama dengan jumlah tanda merah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seharusnya sudah keluar semua. Oke, kita jalankan saja satu lagi, advance with odd numbers. Jalan lagi. Wow, luar biasa. Oke, ini kita kocok ulang untuk Black Panther. Oke, kita pikirkan dulu. Oke, kita akan menggunakan untuk mengalahkan ini 5 dikurang 3 sama dengan 2 untuk kalah. Bonus powernya kita reshuffle. Dan kita mendapatkan ini ya, langsung saja saya gunakan untuk mengalahkan Mystic. Kita masih punya ini, saya gunakan untuk mengalahkan Blob. Oke. Ya, semua kita sampai di ronde terakhir. Saat sudah sampai di ronde terakhir yang disebut dengan final assault, tidak akan ada lagi villain yang ditambahkan ya, tentu saja memang sudah habis. Tapi setiap villain akan maju setiap akhir giliran pemain. Jadi Kingpin akan maju dan menghancurkan satu blokade kita. Semua akan maju. Oke, sekarang adalah giliran Black Widow. Taruh untuk Black Widow. Oke, kita dapat 2 dan 5. Mari kita coba kalahkan Goblin. 2 kali 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8. Kalahkan dia, dapat bonus power divisible by 4. Kita akan pakai untuk mengalahkan Proxima Midnight. Kita masih punya 5, bisa dikurangi 1 oleh kekuatan Black Widow menjadi 4.
itulah giliran kita. Lalu di giliran Thor, Mysterio akan maju, dia juga akan maju. Famine, dia Famine bukan ya? Tahu juga nih. Yang tersisa adalah Sentinel dan Thanos. Tapi Thor memiliki kekuatan bisa pakai dadunya beberapa kali. Oke, ya inilah penghabisannya. Ini terakhir ya. Oke. 6, 3, dan 2. Saya akan gunakan untuk 6 kali 6 36, ditambah 3 ditambah 9, 36 tambah 9 45, tambah 2. Wow, 40 hitung ya. Thanos pun kalah. Kita mendapatkan bonus power 17 prime. Dan itulah semuanya outnumbered, the improbable heroes ya. Seperti teman-teman bisa lihat, sebenarnya ini adalah retheme atau reskin dari hero-hero yang sangat generik. Ini adalah game keluaran Genius Games Junior, dan seperti bisa teman-teman lihat di sini, kalau tidak di retheme maka musuh-musuhnya itu ya hanyalah kayak gini aja. Wajahnya sama-sama semua, cuma ada 4 alternatif. Ada yang punggung biru dan punggung ungu ya. Dan ini hero-heronya ya. Ada Big Plus, M1 Nas, Multiple, Great Divide, Egalitarian, dan Digitizer yang saya retheme menjadi Ant-Man. Oke, kalau teman-teman ingin mendapatkan retheme ini bisa japri saya aja, nanti akan saya provide dengan print and play-nya. Oke, keyboard gaming.